Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat komunitas terapis Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Kamaluddin Ikrom dari Sidoarjo dalam audio materi komunitas terapis Indonesia. Seperti biasa, saya tidak sendiri. Saya di sini ditemani dengan salah seorang narasumber komunitas terapis Indonesia. Siapa dia? Beliau adalah Ustadz Purwanto ya. Beliau adalah salah seorang praktisi ruqyah syariah dari kawasan Bojonegoro, Jawa Timur. Jadi berkenaan dengan profesi beliau, maka pada audio kali ini kita angkat tema bagaimana melakukan ruqyah syariah. Ya. Oke, seperti apa? Langsung kita tanyakan kepada Ustadz Purwanto atau yang biasa disapa dengan Mbah Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbah Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbah Pur pagi ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh sahabat-sahabat komunitas terapis Indonesia juga sehat semuanya. Amin, amin. Iya, Mbah Pur. Kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana melakukan ruqyah syariah. Mungkin kita awali dengan pengertian ruqyah syariah itu seperti apa, Mbak Pur? Monggo dijelaskan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelumnya mohon maaf, itu bahasanya bukan ruqyah tapi ruqyah. Ruqyah itu adalah pengobatan yang memang benar-benar Islami. Jadi bukan hanya pengobatan itu banyak jenisnya, bukan hanya pengobatan yang seperti kayak obat-obatan atau apa. Islam sendiri punya yang namanya pengobatan secara ruqyah. Ruqyah ini berdasarkan pada ayat dalam Al-Quran surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma shifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la tazidudz zalimina illa khasara. Ya, jadi di situ disebutkan dan kami telah menurunkan dari Al-Quran, maksudnya sebagian dari ayat-ayat Al-Quran itu untuk menjadi pengobat bagi siapa? Bagi orang-orang mukmin itu. Nah, di dalam kalangan kita di dunia sekarang, pemahaman mereka ruqyah itu adalah orang yang kesurupan baru diruqyah, atau orang yang punya penyakit secara non medis, sihir, lain-lain itu baru diruqyah. Padahal sebetulnya tidak. Ruqyah itu tidak ya? Ya, tidak. Semua penyakit itu bisa diruqyah. Karena ruqyah ini benar-benar pengobatan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar Islam dan diambil dari beberapa ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Gitu, Mas. Begitu ya. Berarti ruqyah ini bisa digunakan untuk berbagai macam penyakit sebenarnya ya? Bisa. Jadi ruqyah ini memang ada sih ayat-ayat khusus dalam ruqyah, dan nanti di lain kali kesempatan kita akan sampaikan gitu. Iya, nanti kita sampaikan untuk ayat-ayat ruqyahnya ya, Mbah Pur. Kemudian cara mendiagnosa, Mbah Pur, atau mungkin sebelum kita mendiagnosa, apa sih istilah-istilah yang perlu kita pahami dalam dunia ruqyah syariah ini? Intinya ruqyah syariah adalah pengobatan untuk segala penyakit. Jadi tidak usah kita tahu, oh ini penyakitnya ini penyakitnya ini penyakitnya ini. Tapi semua penyakit bisa diobati dengan ayat tersebut. Gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau ada masyarakat bilang, oh itu untuk yang kena gangguan jin saja, yang kesurupan, itu keliru ya? Ya, itu tidak benar. Itu tidak benar. Jadi ya, semua penyakit itu bisa diobati melalui ruqyah. Cuman dalam ruqyah itu kita tergantung keyakinan. Kalau kita yakin sembuh, insya Allah Allah akan mengasih kesembuhan. Tapi kebanyakan orang berpikir, ruqyah itu untuk penyakit jin apa gitu. Jadi keyakinannya kurang, makanya ini kurang dipakai gitu.
Iya. Kira-kira kenapa masyarakat banyak menilai seperti ini? Menilai ruqyah itu yang berhubungan dengan kegaiban itu, apakah karena ruqyah itu memang sangat ampuh untuk kegaiban atau bagaimana? Jadi terima kasih ya, bagus. Di dalam Al-Quran ini ada ayat-ayat yang memang mempunyai bahasa kita kesaktian yang lebih dari ayat yang lain. Ketika ayat ini dibaca, seluruh jin yang ada di tubuh kita itu merasakan kepanasan. Nah, ini penyebab orang menjadi sakit. Jadi kan jin ini yang menyebabkan sakit ya, maksudnya semua penyakit. Nah, orang kan jin yang ada di tubuh kan kepanasan nih. Dia ingin keluar, makanya terjadilah yang namanya kesurupan. Begitu. Kalau di dunia medis biasanya kan penyakit itu ada sebab karena kuman, bakteri, virus ya, dan sebagainya ya. Kalau di dalam ruqyah ini penyebabnya adalah dari jin seperti itu. Apakah benar begitu? Iya, semua penyakit itu penyebabnya sebetulnya dari jin. Karena di dalam tubuh kita itu ada 2 jin, yaitu jin korin. Nah, inilah yang menyebabkan kita banyak dosa. Nah, ketika sudah banyak dosa, otomatis hati kita menjadi kotor. Ketika itu penyakit-penyakit akan datang dengan sendirinya gitu. Makanya cara mengobati orang ruqyah itu harus disuruh taubat dulu, disuruh istighfar dulu, memang benar-benar untuk membersihkan hati. Begitu. Kalau hatinya sudah bersih, penyakit ini akan pergi dengan sendirinya gitu. Iya. Sama seperti misalkan nih, tangan kita kan kotor. Iya. Pasti banyak kuman. Iya. Lalu kita cuci pakai sabun. Iya. Nah, kan jadi bersih nih. Betul. Kuman-kumannya kan pada mati seperti itu, ibaratnya seperti itu. Iya, betul ya. Sebenarnya jin sama setan sama iblis itu bedanya di mana ya, Mbah Pur? Beda. Iblis itu memang ditakdirkan untuk menjadi kafir. Iya. Setan ditakdirkan untuk menjadi kafir. Tapi kalau jin, ini ada jin yang Islam. Iya. Ada yang mengatakan kalau jin itu setan itu terbuat dari api, iblis itu terbuat dari api. Kalau jin ini dari asapnya api. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, luar biasa. Jadi sebenarnya dalam pendekatan ruqyah syariah, orang yang sakit itu memang erat kaitannya dengan dosa ya, atau memang belum tentu orang yang tidak punya dosa tidak sakit, atau seperti itu, Mbah Pur? Tidak ada ceritanya orang tidak punya dosa. Semua orang pasti dosa. Iya. Nah, berarti penyakit itu datang dari dosa. Datang dari dosa. Biasanya saya pernah dibacakan oleh teman saya, kalau orang suka marah-marah, iya, itu biasanya suka mengeluh di bagian kepala belakang. Iya. Ya, seperti itu. Itu contoh dari satu penyakit gitu ya. Iya. Seperti kan marah. Kepala. Iya. Kan marah itu dosa kan? Betul ya. Nafsu amarah ya. Jadi kita jangan sampai memahami ruqyah itu untuk kesurupan aja, ruqyah itu untuk kena sihir aja. Tapi semua penyakit itu bisa diruqyah. Ini di situ. Berarti kuncinya supaya orang itu tidak terserang penyakit bagaimana? Ya, banyak istighfar aja lah. Banyak istighfar. Apakah harus menghindari tempat-tempat tertentu? Misalnya contoh ini, kuburan itu diyakini banyak setannya. Apakah perlu dihindari untuk kita jadi sehat? Enggak perlu. Kita juga apa ya istilahnya? Kan kita di Jawa itu kebanyakan ada ziarah kubur, ada apa? Itu bagus. Yang membuat sakit itu kan bukan setan-setan yang ada di situ, Mas, tapi setan yang emang berada dalam diri kita. Yang masuk ke dalam pembuluh darah ini ya, iya, bercampur dengan darah kita. Iya. Ya, oke. Selanjutnya tentang macam-macam ruqyah ini. Sebenarnya ruqyah itu apakah
ada macam-macamnya, Mbah Pur? Selama yang saya ketahui, karena belajar saya tentang satu ruqyah syariah aja, tapi yang lain saya belum pernah mengetahui itu apakah ada nama-nama ruqyah itu, tapi yang saya ketahui hanya itu. Ada istilah meruqyah diri sendiri, meruqyah orang lain, itu letak perbedaannya apakah di metodenya atau mungkin ada perbedaan yang lain? Meruqyah diri sendiri, ya emang kebanyakan orang itu minta diruqyah, iya, tapi nggak mau meruqyah diri sendiri. Sebetulnya kalau kita praktekkan, iya, itu yang lebih ampuh adalah kita meruqyah diri kita sendiri. Jadi ada perbedaannya dari segi metode. Kalau orang lain, kita meruqyah orang lain, tinggal kita bacakan ayat ini, selesai. iya. Tapi kalau meruqyah diri sendiri, karena kan yang merasakan kita nih, Iya. yang merasakan panas kita, yang apa kita kan, jadi tidak langsung bisa istilahnya diselesaikan dalam waktu singkat, jadi harus setiap hari untuk meruqyahnya. Jadi idealnya ruqyah itu setiap hari ya, Mbak Pur? Iya. Tapi itu ruqyah untuk diri sendiri. Gitu, yang kita rasakan panas itu perlu kepekaan tersendiri ya. Seperti apa kita merasakan, oh ini ada gejala mau sakit ini. Itu gimana melatihnya atau mencermatinya? Kerasa sendiri, kalau kita baca-baca itu kerasa sendiri biasanya. Gitu langsung ya. Ada energi yang masuk karena ayat-ayat itu. Energi yang masuk itu maksudnya semacam kekuatan dari Yang Maha Kuasa, dari Allah. Iya, yang untuk mengusir jin. Iya, iya. Kalau boleh tahu, Mbah Pur, ini kebanyakan pasien yang di tangan ini keluhannya apa ini? Kalau saya biasanya ini kejang-kejang, terus ada sih yang kesurupan ada. Ada ya. Yang kadang sudah dibuat kena pelet, seperti itu. Saya juga megang gitu. Cuman ada alat-alat tertentu. Biasanya kalau saya itu pakai air atau garam. Kalau sudah parah, saya beli yang namanya daun bidara. Ada juga yang pakai siwak, bisa gitu. Kenapa harus menggunakan bahan-bahan itu, Mbah Pur? Sekarang di dalam air itu ketika kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, air itu akan bertimbul energi yang sangat kuat. Iya. Ketika orang meminum air itu, maka seluruh anggota tubuhnya kan dialiri nih. Iya. Nah, otomatis setan yang ada di tubuh kita kan merasakan kedahsyatan air itu gitu. Itu yang pakai air. Kalau yang pakai daun bidara, itu biasanya kan dipukul atau dibuat mandi gitu. Iya. Karena daun bidara itu pernah dipakai oleh sahabat gitu. Iya. Kemudian garam, bagaimana dengan garam, Mbah Pur? Ya, garam itu sama air. Jadi ada energi yang luar biasa juga di garam. Ini benar ya, bukan garam dapur itu, tapi garam kasar itu. Apa benar? Garam yang kasar. Ya. Kan kalau garam yang kasar ini kan belum diolah sama sekali tuh. Betul. Jadi masih bagus. Cuman fungsinya itu beda, Mas. Beda. Kalau air itu biasanya penyakit-penyakit yang agak ringan diatasinya, kayak ya pusing kepala atau sakit perut, sakit kayak gitulah. Iya. Tapi kalau daun bidara ini untuk emang orang-orang yang kesurupan. Terus kalau garam ini bukan semata-mata untuk ruqyah, tapi untuk pagar rumah sebetulnya. Untuk pagar rumah. Untuk meruqyah seluruh rumah itu. Oh, rumah bisa diruqyah ya? Bisa. Jadi ruqyah itu objeknya itu tidak harus manusia ya? Ya, tempat intinya semuanya itu cuman kan bahasanya satu ruqyah. Cuman sebetulnya itu pagar rumah gitu bilangnya. Sebenarnya
ruqyah tapi istilah yang dipakai pagar rumah ya. Iya. Ayat-ayatnya juga ayat-ayat Al-Quran diambil dari surat Yasin, diambil dari Al-Mulk kayak gitulah. Iya. Kalau daun kelor bagaimana, Mbah Pur? Apakah juga dipakai itu? Tidak. Kalau selama ini saya belum pernah mencoba ya pakai daun kelor itu. Cuman kebanyakan orang Jawa itu mempunyai kepercayaan bahwa daun kelor itu bisa gitu. Dan saya selama ini pakainya daun bidara. Daun bidara ya. Bukan daun kelor. Jadi intinya saya insya Allah lah nanti prakteknya yang penting ya. Jadi keterangan itu hanya sebatas pengantar lah bahasanya. Betul, pengantar dan untuk menumbuhkan keyakinan dari terapisnya. Nah, iya. Baik, terima kasih Mbak Pur. Mungkin untuk penjelasan mengenai ruqyah syariah ini yang lebih mendalam atau lebih jauh kita akan bahasnya secara mendetail di audio berikutnya Mbak Pur ya. Ya. Setelah ini kita akan bahas tentang bagaimana mempersiapkan ruqyah syariah ini setelah yang satu ini Mbak Pur.